Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya, sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny sudah hadir secara virtual pada siang hari ini di room ini ya. Karena tadi malam saya mendapat WA dari Pak Denny, katanya mau curhat nih. Ada sedikit masalah yang mau diomongin. Seperti itu ya Pak Denny ya. Betul Ibu. Oke, baik Pak Denny. Kira-kira apa nih yang mau diomongkan pada kesempatan siang hari ini? Yang mau dicurhatin apa nih? Eh Silakan Pak Denny. Curhat dong Bu, curhat dulu ya. Boleh. Eh Baik, Sebenarnya saya ada permasalahan di sekolah saya, yaitu baik. adanya ketidakimbangan atau ketidakseimbangan antara prestasi akademik dan non akademik. Seperti itu, Bu. Baik. Nah, di ketidakseimbangan itu kami atau di sekolah saya itu lebih menonjol di prestasi non akademik, sedangkan prestasi akademiknya sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Baik. Hmm. Kemudian masalah Berarti yang kedua itu ada dua mm-mm, masalahnya. Di mm-mm, kami kurang saling menghargai atau mengapresiasi ketika ada mm-mm. salah satu di antara kami menjadi champion, jadi juara. Seperti itu. Jadi ada dua Oke. permasalahan yang saya sampaikan ke Ibu. Oh, baik. Baik, Pak Denny, sudah saya tangkap ini yang mau dibicarakan pada siang hari ini, yaitu kondisi di sekolah Pak Denny. Ada dua ya yang menjadi unek-unek yang harus diselesaikan kayaknya ya Pak Denny ya. Yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik dari siswa ya Pak Denny ya. Di Betul, Ibu. mana menurut Pak Denny tadi prestasi non-akademik itu lebih jauh menonjol dibandingkan dengan prestasi akademik. Yang kedua, kurangnya saling menghargai ya, saling menghargai, saling mengkasih support atau apresiasi kepada teman-teman mungkin yang sudah membawa nama baik sekolah ya Pak Denny ya. Berarti di Betul, sini Ibu. guru atau siswa nih Pak Denny? Siswa, Ibu. Kita lebih menekankan Siswa ke ya, siswa. misalnya apresiasi, jadi apresiasi ini mungkin dari siswa atau sesama siswa atau dari guru atau dari orang tua seperti itu kali ya Pak Denny ya. Kalau dari guru, biasanya ketika di-share, kami Nah, langsung apresiasi. Seperti itu. langsung. Jadi yang Mm, kurangnya sesama siswa, begitu ya Pak Denny? di siswa saja. Bahkan di grup POTK, ketika ada informasi tentang juara, itu saling mengapresiasi. Apapun Oh gitu. ekskulnya. Nah, masalahnya Baik. hanya di siswa saja, Ibu. Oh gitu. Baik Pak Denny. Jadi ada dua masalah. Yang kedua itu adalah kurangnya apresiasi, support ya, ataupun penghargaan yang diberikan oleh sesama siswa terhadap temannya yang sudah membawa nama baik sekolah. Seperti itu ya Pak Denny ya. Baik Pak Denny, mohon maaf. Memang waktu kita untuk ngobrol sebetulnya tidak panjang ya, lebih kurang 15 menit. Sebetulnya apa yang Pak Denny inginkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Yang saya inginkan adalah bagaimana sekolah kami itu bisa balance, bisa seimbang antara prestasi akademik dan juga non-akademik. Baik. Kemudian yang kedua, adanya saling menghargai atau saling mengapresiasi di antara siswa. Tuh. Mm-mm. Itu aja sih Bu yang saya inginkan sehingga akhirnya tercipta iklim eh, kompetisi dan kompetensi yang sehat di sekolah kami. Baik, ya, berarti ada dua ya tujuan dari pembicaraan kita hari ini, di mana Pak Denny menginginkan di sekolah Pak Denny adanya keseimbangan ya antara prestasi akademik dan non akademik yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua adalah Pak Denny ingin adanya balance atau penghargaan sesama siswa yang sudah mempunyai prestasi ya baik non akademik ataupun akademik yang sudah mengharumkan nama sekolah. Begitu ya Pak Denny ya. Betul Ibu, seperti Oke, itu. berarti keseimbangan ya. Baik. Pak Denny, kalau boleh saya bertanya sedikit, menurut Pak Denny, prestasi yang seimbang itu seperti apa ya, Pak ya? eh Prestasi yang seimbang itu menurut saya adalah prestasi yang mampu eh, diraih oleh siswa baik secara life skill ataupun akademis. Nah, life skillnya itu biasanya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu, Ibu. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi berimbang ya antara Iya. akademik dan non-akademik. Berarti kalau seandainya Pak Denny
kita mengukur angka keseimbangan itu, ya. Kalau angka keseimbangan itu dari level 1 sampai 10, pada level mana menurut Pak Denny keseimbangan itu? Apakah 50-50, 50-50 atau bagaimana? Silakan Pak Denny. Eh, Berdasarkan pengalaman kemudian pengamatan, Hmm, ada siswa-siswa yang berprestasi di non akademik tapi di akademiknya malah bisa tinggal kelas gitu. baik, baik. Artinya di sini jomplang atau terjadi kesenjangan antara prestasi akademik dan non akademik. Kalau boleh diukur ya sekitar 15 sampai 85% 15 sampai perbedaannya. 25. Oke, berarti ranknya itu perbandingan antara akademik dan non akademik yang ada sekarang ya Pak Denny ya, di Betul, Ibu. rank 15 sampai 85 ya. Berarti kalau yang seimbang itu menurut Pak Denny 50-50 ya. Jadi balance ya Ya antara setidaknya akademik dan mendekati 4 4 5 5 5 lah gitu. 45-55 karena memang yang akademik ini agak sulit. Begitu ya Pak Denny ya? Betul, Ibu. Betul. Iya, akademik ini agak sulit, jadi tidak mungkin juga terlampau seimbang seperti itu. Jadi Betul, nggak Ibu. mungkin 50-50, minimal 45-55, seperti itu ya Pak Denny ya. Betul, Ibu. Sementara sekarang kondisi sekolah Pak Denny untuk perbandingan prestasi, pencapaian prestasi akademiknya adalah 15,85, seperti itu ya Pak Denny ya. Iya, Ibu, betul sekali. Oke, berarti masih di level 15 sampai 85. 15 di non akademik, 85 di non akademik. Baik. Kalau boleh sedikit Pak Denny, saya bertanya, itu kan kondisi saat ini ya Pak Denny ya. Betul, Ibu. Kondisi saat ini yang diperoleh untuk prestasi akademik adalah 85-15. Kalau boleh kondisi saat ini 15,85 itu kira-kira apa penyebabnya Pak Denny? Eh, Anak-anak di kami itu lebih senang menyalurkan bakat dan minatnya itu di kegiatan ekstrakurikuler. Dan ketika di Mm-mm. ekskul, mengikuti ekskul, mereka totalitas sekali untuk mengikuti beragam kejuaraan. Tuh. Oke. Nah, namun ketika diinformasikan tentang informasi kegiatan akademis seperti OSN ataupun penulisan esai dari Mm, kementerian, BUMN ataupun dari dinas pendidikan, mm, peminatnya sangat sedikit gitu. mm, Bahkan terbilang tidak ada kecuali didorong-dorong oleh mm. guru pembinanya gitu. Baik, berarti memang dari minat anak-anak ya Pak Denny ya. Minat Betul. anak-anak tersebut lebih cenderung ke aktivitas fisik atau ke kegiatan ekskul ya. Di mana nanti Betul. kalau dilombakan mereka sudah siap. Tetapi pada kenyataannya untuk yang berkaitan dengan yang akademik, mereka banyak yang tidak berminat ya. Seperti adanya Betul. kegiatan OSN atau KSN, adanya lomba esai dan segala macam. Seperti itu ya Pak Denny ya. Iya, Ibu, betul sekali. Oke, oke Pak Denny. Eh, Sebetulnya tadi target Pak Denny sudah jelas. Kedepannya minimal ada perbandingan akademik dan non akademik itu sekitar 85 sama 15 ya Pak Denny. Kedepannya Ya. itu mungkin Mm, ditargetkan saya 30 70 kali Bu ya atau 35 30. 65 karena untuk menaikkan angka tersebut agak agak perlu perjuangan sekali seperti itu untuk Perlu mendorong perjuangan. anak-anak itu akademis. Oh, seperti itu. Baik. Sebetulnya kalau melihat kondisi sekolah Pak Denny ya, SMA 6 itu adalah sekolah yang secara akademik bagus. Jadi inputnya secara akademik sangatlah bagus ya, karena banyak peminat yang masuk ke sekolah Pak Denny kalau saya ketahui jalur akademiknya seperti itu. Walaupun ada juga jalur non akademik. Jadi memang yang masuk ke sana sebetulnya sudah yang mempunyai potensi sebetulnya ya. Jadi tinggal di ini. Baik Pak Denny, dengan kondisi seperti itu, sebetulnya inputnya sudah bagus, kondisi sekarang itu memang perbandingannya belum seimbang antara prestasi akademik dan non akademik. Kemudian begitu sedikitnya yang berminat untuk mengikuti perlombaan-perlombaan atau kompetisi di bidang non akademik. Kira-kira apa yang bisa Pak Denny lakukan dengan kondisi saat ini?
Eh, yang akan saya lakukan yang pertama kali adalah berkomunikasi dengan kurikulum. Mm-mm. Eh, untuk apa? Untuk melakukan proses sosialisasi beragam informasi yang masuk yang saya terima. Mm-mm. Kemudian yang kedua mohon maaf, yang pertama itu berkomunikasi dengan kurikulum untuk mengkomunikasikan kondisi sekolah seperti apa berkaitan dengan kesenjangan akademis dan non akademisnya prestasinya. Baik. Kemudian yang kedua Mm-mm. adalah menggali informasi beragam lomba-lomba akademis yang nantinya itu akan dikomunikasikan kepada wakil kesiswaan yang kebetulan juga saya masuk ke dalam staf kesiswaan sehingga akhirnya Ya, sangat mudah untuk berkomunikasi dengan wakil kesiswaan dalam rangka meningkatkan prestasi akademik. Kemudian yang baik. ketiga, saya berkomunikasi dengan OSIS. Kebetulan juga saya sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 6. Mm. Saya memiliki grup prestasi di Sekbid 4 yang membidani tentang peningkatan prestasi sekolah. Nah, di situ kami sedang melakukan upaya bagaimana meningkatkan prestasi akademik dengan men-share, menginformasikan ke seluruh stakeholders, ke seluruh siswa, baik itu jalurnya melalui wali kelas yang akan di-share oleh wakil kesiswaan, ataupun jalurnya melalui OSIS dengan Sekbid 4-nya yang nantinya mereka punya grup grup para ketua kelas baik kelas 10 dan kelas 11. Nah, dari situ eh, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi siswa-siswa yang berminat, Bu. Setelah mengidentifikasi siswa berminat di list baik informasi dari Oke. wali kelas dan Sekbid 4, baru setelah Ya, itu kami melakukan proses pembinaan gitu. proses pembinaan. Oke, Pak Denny. Baik, Pak Denny, saya menangkap tadi lebih kurang ada 5 ya rencana yang akan Pak Denny lakukan untuk membuat keseimbangan nih pencapaian dari anak-anak kita ini, keseimbangan antara prestasi akademiknya dan non akademik. Yang pertama adalah pasti kita akan Pak Denny itu berkomunikasi dengan kurikulum ya, karena berkaitan dengan program ya. Jadi sosialisasi informasi ya berkaitan dengan mungkin lomba-lomba akademik yang akan diikuti oleh siswa. Yang kedua adalah menjalin kerjasama pasti dengan kesiswaan ya, karena ini berkaitan dengan kegiatan siswa. Yang ketiga adalah komunikasi dengan OSIS, yaitu membuat salah satu grup di mana pada grup itu nanti disampaikan pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi yang dicapai oleh teman-temannya, sehingga mungkin akan tergugah seperti itu ya Pak Denny ya. Betul, Dengan Ibu. tahu temannya berprestasi di bidang ini, di bidang akademik, mungkin dia akan tergugah untuk mengikuti juga seperti itu. Kemudian juga akan mengidentifikasi ya, menyaring kali ya siswa-siswa yang akan diikut sertakan ya, yang akan diikut sertakan misalnya dalam kegiatan KSN. Kemudian yang kelima menurut Pak Denny adalah pembinaan yang akan dilakukan seperti itu. Baik Pak Denny, sebetulnya langkah-langkah ini sudah cukup konkret ya yang akan Pak Denny lakukan gitu ya. Nah, kalau seandainya yang langsung berkaitan dengan keinginan anak untuk ikut berpartisipasi di dalam setiap kompetisi yang bersifat akademiknya, selain dari penyaringan dan pembinaan, kira-kira apa Pak Denny? Eh, Biasanya anak-anak akan didorong oleh guru mata pelajaran untuk mengikuti kegiatan lomba akademis. Nah, biasanya misalkan contoh Baik. Mhm. informasi lomba menulis esai biologi. Nah, di situ ternyata Baik. guru biologi mendapatkan informasi dan akhirnya guru biologi itu seleksi anak-anak yang akan diikutkan lomba dalam cerdas cermat biologi. Kemarin baru dilaksanakan di Universitas Indonesia. Nah, itu salah satunya melalui guru-guru mata pelajaran. Geografi pun sama demikian seperti itu, Ibu. Baik, baik. Berarti langsung melakukan pendekatannya ke guru bidang studi ya, Pak Denny ya. Jadi Betul, biar Ibu. guru bidang studinya yang terjun langsung, karena dia yang mengetahui ya, dia yang mengetahui bagaimana kemampuan dari masing-masing anaknya untuk masing-masing bidang studi. Seperti itu ya, Pak Denny ya. Betul, Baik, Pak Ibu. Denny, kira-kira dari 5 rencana yang akan Pak Denny lakukan tadi, kita kan inginnya segera ya
segera dieksekusi gitu loh, segera terlaksana, segera tercapai seperti itu. Dari 5 rencana itu, kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana yang akan Pak Denny laksanakan? Eh, dari 5 kegiatan tersebut atau rencana tersebut, yang pertama adalah menggali informasi lomba-lomba Menggali dari ya, beragam penyelenggara, baik itu pemerintah pusat atau daerah ya, ataupun dari ya. university. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ya. berkomunikasi tentunya dengan pihak manajemen sekolah. Itu langkah Oh iya, konkretnya. komunikasi ya. Langsung dengan pihak manajemen lah, langsung dengan stakeholder-nya ya. Baik, Pak Betul. Denny ada 2 langkah yang menurut Pak Denny yang harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu yang pertama adalah menggali informasi ya, menggali informasi terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan kompetisi yang akan dilaksanakan oleh anak-anak ya, yang akan diikuti oleh anak-anak, baik yang dilaksanakan oleh lembaga formal maupun non formal kali ya Pak Denny ya. Begitu juga dengan adanya universitas swasta dan segala macam. Yang kedua adalah kolaborasi. Baik, Pak Denny, kalau seandainya ini akan dilaksanakan waktu dekat, ataupun ada beberapa poin lainnya yang akan selanjutnya akan Pak Denny lakukan, kira-kira untuk melaksanakan semua rencana ini, Pak Denny butuh dukungan dari siapa ini? Eh, tentunya program ini atau permasalahan ini tidak bisa saya sendiri menjalankan, Bu. Gitu. Baik, Saya membutuhkan dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah, pertama, kemudian dari pihak wakil kurikulum dan juga kesiswaan, serta dewan guru karena berkaitan dengan mata pelajaran, dan yang terakhir tidak lupa melibatkan OSIS sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan dan merekrut siswa-siswa yang berminat untuk mengikuti lomba-lomba akademis. Jadi ada 2 jalur yang saya butuhkan dalam mensukseskan program ini atau menyelesaikan masalah ini. Pertama jalur manajemen dan dewan guru, yang kedua jalur siswa melalui OSIS. Mungkin itu, Bu. oh, baik Pak Denny, saya tangkap ada 2 ya. Yang pertama adalah pasti manajemen ya, di dalamnya sebentar Pak Denny, di dalamnya sudah jelas include kepala sekolah ya, yang Pak Denny minta ikut berpartisipasi aktif seperti itu ya Pak Denny. Manajemen sekolah, di dalamnya sudah pasti ada kepala sekolah. Yang kedua, begitu juga dengan Dewan Guru. Yang kedua adalah pasti OSIS ya, anak-anak dari OSIS yang akan merupakan ujung tombak ya dari kesiswaan ya, yang akan menyampaikan semua informasi, semua kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Baik Pak Denny, ternyata waktu kita begitu singkat ya. Sebentar lagi sudah mau habis waktu 15 menit kita. Kalau boleh saya bertanya, apa yang Pak Denny dapatkan dari obrolan kita ini? Eh, yang saya dapatkan setelah curhat sama Ibu berkaitan dengan apa yang kita bahas, yang pertama, saya mendapatkan pencerahan berkaitan dengan ternyata apa saja yang harus langkah-langkah pasti konkret. Karena sebelum Ibu tanya, saya belum mengerti, Bu, langkah-langkah konkret seperti apa gitu. Jadi Baik, begitu Ibu tanya dengan stimulus pertanyaan tadi, oh ternyata saya harus melakukan ini dan ini gitu. Sehingga akhirnya saya mendapatkan pencerahan. Kemudian yang berikutnya saya bisa eh, mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah saya dengan baik, tentunya melalui stimulus dari Ibu sebagai coach saya dalam meningkatkan prestasi di sekolah secara seimbang. Mungkin itu, Ibu. baik Pak Denny, terima kasih Pak Denny sudah mendapatkan ya beberapa poin dari pembicaraan kita ini yang berkaitan dengan unek-unek atau sedikit masalah di sekolah Pak Denny. Baik Pak Denny, karena waktunya sudah habis dan Pak Denny tadi menyampaikan bahwa yang harus dieksekusi dalam waktu dekat ini ada 2 kegiatan ya, bekerja sama dengan stakeholder, bekerja sama dengan siswa, kemudian persiapan untuk anak-anak mengikuti lomba dan segala macam. Kita bertemu lagi minggu depan Pak Denny. Saya sebetulnya sudah tidak sabaran
untuk mendengarkan cerita Pak Denny yang berkaitan dengan dua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Apakah kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa benar-benar minimal untuk saat ini menyelesaikan masalah yang ada di sekolah Pak Denny, sehingga pada akhirnya nanti tercapailah keseimbangan antara pencapaian prestasi akademik dan prestasi. Demikian Pak Denny, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Langsung Pak Denny, sekarang saya yang jadi coach itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang Pak Denny. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun agak mendung di luar ya Pak Denny, tetap ceria. Ternyata mendung di luar juga mendung di sekolah Ibu kayaknya nih. Kemarin kayaknya ada yang ingin disampaikan melalui chat WA Ibu nih ke saya nih. Kira-kira tapi mudah-mudahan mendungnya tidak semendung hati Ibu ya. Berusaha tidak mendung Pak Denny. Benar Pak Denny, ya karena mungkin ada beberapa sebetulnya, tapi yang satu ini benar-benar menjadi pemikiran saya seperti itu. Makanya saya chat Pak Denny, mau ngobrol dengan Pak Denny, pastinya untuk mencari solusi seperti itu ya Pak Denny ya, solusi bersama seperti itu. Oke, mungkin karena tadi kita ingin mencari solusi. Nah, sebelum mencari solusi saya harus tahu dulu nih Bu, sebenarnya masalah apa sih yang membuat hati Ibu ini gundah gulana gitu? Gundah gulana. Baik Pak Denny, sebetulnya permasalahan yang membuat Ibu gundah gulana. Kalau dibilang ringan tidak ringan, tapi kalau dibilang berat juga tidak berat sebetulnya Pak Denny ya. Tetapi karena ini berkaitan dengan siswa, nah kalau berkaitan dengan siswa itu kita kan maunya harus benar seperti itu Pak Denny. Nah masalahnya sebetulnya masih berkaitan efek dari COVID ini Pak Denny. Jadi curhat ya Pak Denny ya, efek dari COVID ini, walaupun sekarang ini kondisinya untuk DKI ini belum jelas ya, dibilang masih COVID juga tidak, karena kita masih pakai masker disuruh untuk di sekolah, begitu juga dengan siswa, dibilang siswa efeknya itu masih berasa Pak Denny. Di mana kondisi dari sekolah saya ini sebetulnya berkaitan dengan keseharian anak-anak Pak Denny, yaitu keseharian anak-anak berkaitan dengan tertib dan tidak tertibnya anak-anak. Jadi ketidaktertiban anak-anak ini yang saya lihat itu efek dari COVID ini ada 3 poin Pak Denny. Yang pertama tidak tertib dalam segi waktu, yang kedua tidak tertib dalam segi administrasi pembelajaran, yang ketiga tidak tertib dalam pemakaian busana. Seperti itu Pak Denny. Saya ulangi ya Bu ya, yang pertama dari ketertiban yang siswa itu perlu tingkatkan dari segi waktu, kemudian administrasi pembelajaran, yang terakhir dari sisi seragam ya Bu ya? Iya benar. Kemudian yang selain dari seragam itu juga disiplinnya Pak Denny. Disiplinnya. Etikanya seperti itu ya. Disiplin atau attitude-nya ya Bu ya. Nah kemudian ini, Pak dari 3 identifikasi masalah ini yang Ibu sampaikan, kira-kira pada saat ini kondisinya seperti apa Bu? Tingkat ketertibannya? Apakah sudah 60% atau 100% bahkan, atau mungkin hanya 10% yang tertib? Seperti apa Bu kira-kira kondisinya? Pak Denny, dari keseharian yang yang saya dapati ya Pak Denny ya, setiap pagi kita berdiri di depan menyambut anak-anak. Kita kan masuk jam 6:30 ya, dan ada tenggangnya 5 menit ya. Jadi 6:30 lewat 5 menit itu masih kita bolehkan, masih kita masukkan ke kategori tidak terlambat seperti itu. Nah, lewat dari 6:30 lewat 5 ini, saya masih mendapatkan Pak Denny puluhan anak-anak saya yang terlambat seperti itu kondisinya. Kemudian yang kedua, untuk administrasi itu seperti ini Pak Denny. Karena selama ini mereka ini kan belajar di rumah, ya. Administrasi itu kadang-kadang dulu dengan alasan
sinyalnya tidak adalah, kemudian kuota tidak adalah, sinyal tidak bagus lah, sehingga kalau ada penugasan itu mereka mendapat dispensasi tambahan waktu seperti itu. Jadi sampai sekarang Pak Denny itu masih ke bawah. Walaupun kita sudah belajar secara luring, lah mereka masih main-main dengan waktu, minta tambahan waktu kalau seandainya kita beri tugas seperti itu Pak Denny. Jadi masih ke bawah zaman-zamannya COVID seperti itu. Kemudian yang ketiga itu di kelas itu Pak Denny benar-benar santuy nyantai yang kata orang generasi tiduran rebahan itu beneran Pak Denny. Jadi fokus pembelajaran itu tidak ada lagi. Jadi di kelas pun mereka ada yang ketiduran dan segala macam. Walaupun kita sudah membawakan kelas itu seperti apa supaya mereka fokus seperti itu. Nah, kondisi berikutnya mengenai tertib berpakaian. Nah, ini yang sebetulnya menjadi perhatian banget Pak Denny karena memang pastilah masing-masing sekolah tuh punya aturan ya Pak Denny ya. Tetapi masih banyak anak saya itu yang menyalahi aturan tersebut gitu. Yang pertama, suka berpakaian tidak sesuai dengan aturan harinya. Yang kedua, tidak memakai atribut yang jelas yang menunjukkan identitas sekolah. Seperti itu kondisinya Pak Denny. Banyak nih masalahnya ya. Iya nih, kalau boleh diidentifikasi nih emang benar-benar dampak dari kaum rebahan ini menyulitkan pendidikan, makanya ada kurikulum merdeka nih Bu, sebagai upaya Benar, pemulihan benar. pembelajaran. Ibu Ya, benar. izin kira-kira dari Ya. permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, rencana apa yang harus Ibu lakukan agar permasalahan-permasalahan tadi sedikit demi sedikit bisa tertanggulangi? Nah, ini yang mau saya tanyakan ini Pak Denny. Mau berbagi, mau minta informasi atau meminta apa namanya ide-ide sebetulnya ini yang mau. Tapi kalau dilihat saat sekarang ini Pak Denny, mungkin rencana yang saya lakukan itu yang pertama adalah kalau kemarin itu di saat COVID itu, karena anak-anak ini yang keberadaannya sekarang sudah luring ini kan masih mantan-mantan COVID ya Pak Denny ya. Mereka masuk di kelas 10, sekarang sudah kelas 11, masuk di kelas 10 di COVID, sekarang kelas 12. Jadi mantan COVID ada dua tingkatan ini, di kelas 11 dan kelas 11 dan 12. 12. Iya, benar. Nah, dalam Kelas 10 kondisi juga Bu COVID, mantan COVID Bu, tapi di mantan COVID SMP-nya juga ya? mereka. Iya, benar-benar ya. Benar-benar di SMP. Rencana saya adalah pertama mungkin kalau dulu kan kita sosialisasinya ke orang tua itu daring ya Pak Denny ya. Nah, Betul Ibu. saya kepinginnya itu mungkin diulang lagi untuk sosialisasi semua aturan atau tertib yang ada di sekolah ini secara luring, jadi mengundang orang tua lagi. Kemudian di samping mengundang orang tuanya itu kita juga menghadirkan anaknya seperti itu Pak Denny. Kemudian yang kedua, rencana yang mau saya lakukan sebetulnya tidak banyak-banyak Pak Denny. Pastilah tetap menjalin komunikasi bekerja sama dengan sekolah, manajemen sekolah. Kemudian yang kedua adalah dengan guru bidang studi, dengan wali kelas, ada komunikasi yang aktif. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi yang positif dengan orang tua, komunikasi yang membangun seperti itu. Nah, rencana yang ketiga sebetulnya ini diperbolehkan apa tidak, saya masih ragu Pak Denny. Kalau dulu anak-anak itu kan masih boleh kita kasih poin ya Pak Denny ya. Nah, sekarang kan sudah tidak boleh ya, Pak. Anak-anak itu tidak boleh lagi dapat poin. Misalnya, dulu kan saya tahunya pelanggaran itu tiga, ringan, berat, sedang gitu ya, sedang berat gitu lah. Nah, masing-masing pelanggaran itu ada poin. Nanti kalau sudah cukup beberapa poin, nanti ada pembinaan pemanggilan orang tua. Seperti itu ya, Pak Denny. Betul Sebetulnya Ibu. saya kepingin lagi, Pak Denny. Jadi itu lumayan mujarab menurut saya. Jadi di saat poin mereka sudah maksimal, misalnya kalau untuk yang apa namanya, untuk pelanggaran ringan poinnya 3, untuk pelanggaran sedang poinnya 5, untuk berat poinnya 10. Nanti kalau sudah sampai poin ke 15, biasanya kita pembinaan seperti itu Pak Denny yang ada di sekolah saya. Nah, kita pembinaan pemanggilan orang tua sambil pembinaan. Nah, sekarang kan tidak boleh ada lagi. Nah, saya sebetulnya kepingin lagi itu ada Pak Denny. Kepingin lagi itu ada cara seperti apa. Jadi nanti kalau seandainya anak-anak itu tahu kalau dia sudah melakukan pelanggaran berat, ringan dan sedang, ada konsekuensinya gitu lah. Tetapi nanti bentuk konsekuensinya itu bukan hukuman, tetapi pembinaan seperti itu Pak Denny. Kemudian yang keempat, rencana saya sih yang keempat dapat melihat dari sekolah lain. Jadi mereka ada pengkaderan Pak Denny. Mereka ada pengkaderan. Jadi anak-anak yang agak bandel ini
anak-anak yang bandel ini benar-benar dibina sampai menjadi benar gitu loh. Sampai menjadi benar, kemudian anak-anak inilah yang akan dijadikan duta nanti, seperti itu ya, akan dijadikan duta untuk masuk ke kelas-kelasnya anak-anak, terutama anak-anak yang bermasalah. Seperti itu Pak Denny bayangan saya untuk saat ini. Oke, terima kasih tadi ada identifikasi rencana Ibu yang pertama sosialisasi, kemudian baik itu ke orang tua dan siswa, kemudian berkolaborasi dengan manajemen sekolah, seluruh stakeholder, dewan guru, kemudian yang ketiga itu apa masih boleh poin dilakukan, gitu ya. Kemudian yang ini menarik nih Bu, yang keempat ini sangat menarik. Itu menciptakan duta tata tertib kayaknya nih, mantap ini. Iya, Nih benar kayaknya benar. ide Nah, gagasan baru yang mudah-mudahan sih bisa eh, terlaksana gitu ya. Ah, pertanyaan berikutnya adalah Bu, tadi belum terukur apa berapa level tingkat ketertiban siswa di sekolah itu tadi belum disampaikan. Nah, iya. kemudian bersambung, nah kira-kira dari kondisi sekarang berapa persen tingkat ketertibannya dan yang ingin Ibu inginkan berapa persen ketertiban yang akan Ibu inginkan di sekolah Ibu? Baik, Pak Reni. Sebetulnya kalau kondisi saat ini, perimbangan antara yang tertib, yang benar-benar paham dengan tertib ya, aturan sekolah itu, dengan yang tidak tertib ya Pak Reni ya. Dan itu sebetulnya eh, bukan situasional ya. Jadi kayaknya itu lagi orangnya gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita bisa menerima alasannya, oh karena hujan mereka telat, atau karena macet tiba-tiba yang namanya kota Jakarta ya, mereka telat seperti itu. Nah ini enggak, sepertinya itu lagi itu lagi. Nah kalau saya bikin ranks yang tertib dengan yang tidak tertib ini persentasenya kira-kira 80-20 Pak Denny. Oh. Ini 80 yang tertib atau yang tidak tertib nih? Yang 80 yang tertib, yang 20 yang tidak tertib. Jangan kebalik. Ya Pak. Oke, eh, baik Bu, kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan Ibu lakukan demi merealisasikan rencana-rencana yang Ibu akan buat? Baik Pak Denny, dalam waktu dekat itu yang rencana yang saya ingin, yang akan saya laksanakan secepatnya Insya Allah minggu ini, yang pertama adalah kembali mensosialisasikan peraturan-peraturan sekolah ini ke orang tua dan siswa, jadi mengingatkan kembali, mereview kembali, mencas kembali seperti itu Pak Denny. Yang kedua adalah Insya Allah segera, selain dari berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, semua warga sekolah, yang kedua adalah yang duta tadi Pak Denny, duta tertib tadi, insya Allah segera dilaksanakan dengan melihat mana kira-kira yang bisa dijadikan duta tertib, segera mengkader, kemudian segera uh, bisa mensosialisasikan semua itu ke kelas-kelas, terutama untuk anak-anak yang bermasalah tadi. Seperti itu, Pak Denny. Oke Bu, berarti realisasi yang akan Ibu lakukan ada dua yang menjadi garis pokok bahasan kita. Yang pertama sosialisasi sebagai bentuk mericas kembali, remember kembali, mengingatkan. Eh, yang kedua adalah mengkader atau membentuk duta tata tertib. Nah, ini saya nantikan Ibu, nanti hasilnya seperti apa dari para duta-duta tata tertib ini. Nah, kemudian Baik. eh, kira-kira menurut Ibu siapa saja yang akan Ibu ajak dalam melaksanakan program ini? Gitu. Baik, Pak Dedi. Kalau siapa yang terlibat di warga sekolah, sebetulnya semuanya ya, Pak Denny ya. Tetapi yang pertama yang harus saya gandeng dulu ya pasti kepala sekolah. Kepala sekolah, kenapa? Kalau untuk program pertama kita harus mengundang orang tua secara luring, berarti kita harus mendapat surat izin dari sekolah berupa surat undangan ya buat wali murid dan siswa seperti itu yang akan kita undang ke sekolah. Berarti saya harus mendapat dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, saya minta dukungan juga dari para wakil karena ini keterkaitan semua, walaupun ini lebih cenderung ke apa namanya ke kesiswaan ya, tetapi tidak tertutup juga kemungkinan berhubungan dengan kurikulum. Kenapa? Karena efek dari ketidaktertiban anak-anak ini akan berimbas kepada
prestasinya seperti itu, ke akademiknya seperti itu. Nah, selain itu warga sekolah yang lain, saya perlu minta dukungannya, terutama wali kelas yang selalu menggandeng anak-anak ini, yang selalu memberikan arena segala macam, yang selalu menuntun anak-anak ini, kemudian juga guru bidang studi, dan warga sekolah lainnya seperti Caraka itu juga penting, terutama yang bertugas sebagai satpam di depan ya Pak Denny ya, karena kalau terjadi apa-apa keterlambatan mereka yang lebih tahu duluan, karena mereka yang berada di depan front office seperti itu Pak Denny. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas informasi apa saja yang terlibat dalam mensukseskan program Ibu. Kira-kira komitmen apa nih yang bisa kita ambil bersama dari beragam upaya yang Ibu akan lakukan? Baik, sebetulnya apa yang saya dapat pada pembicaraan ya, pada pertemuan kita di siang hari ini, tadi saya baru mereka-reka ya Pak Denny ya, setelah di coaching sama Pak Denny, setelah di stimulus sama Pak Denny, Pak Denny sudah menangkap permasalahan saya, akhirnya muncullah ide-ide seperti itu. Ternyata apa-apa yang ada di unek saya keluar dan ternyata itu bisa dilaksanakan seperti itu. Adanya stimulus dari Pak Denny, akhirnya ide-ide itu keluar sehingga penyelesaian masalah saya sudah menemukan titik terang seperti itu. Terima kasih Pak Denny, dan insya Allah titik terangnya ini akan segera dilaksanakan seperti itu. Oke, juga nanti bisa bahkan mencontoh dengan adanya duta tadi, sangat menarik duta ya. Baik Pak Terima Denny, kasih sekali. segera nanti kalau ya segera nanti dikabari. Oke, siap. Nunggu kabar nih para duta yang menjadi agent of change, para agen-agen perubahan di sekolah pun nanti. Ya, itu saja Ya, Ibu. baik. Terima kasih untuk Baik, hari Pak ini. Denny. Hari yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang tadi menung menjadi cerah, hati yang tadinya galau menjadi gembira setelah kita berbicara dengan diskusi hari ini. Terima kasih atas hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Yang jelas hatinya sudah tidak mendung lagi ya, karena sudah ada pencerahan dari Pak Denny. Sehat selalu Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu.